Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين وبعdu. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan paling menyejukkan hati kita kecuali kita senantiasa bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa duduk bersama di tempat mulia, dan kita semua tentu tidak hanya berharap kita bisa istiqomah bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan bertemu bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini tentang ke tanah suci. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami sempat ke tanah suci untuk waktu 61 hari. Jadi Allah takdirkan kami kemarin bisa ke tanah suci, tapi menjadi petugas, jadi menjadi pelayan jamaah haji. Ya. Pelayan jamaah haji selama 61 hari. Kebetulan ditempatkan di Mekah. Dan ini pengalaman pertama bagi kami menjadi petugas haji di Arab Saudi. Dan ini terbuka buat semua orang kalau ingin menjadi pelayan jamaah haji. Tidak ada syarat bisa bahasa Arab, tidak harus sudah pergi haji, ya. Intinya ikut seleksi petugas haji. Kebetulan saya ikut di Jakarta. Jadi alhamdulillah kemudian lulus dan ditugaskan di Mekah 61 hari. Jadi petugas haji itu Bapak Ibu, ada yang ditempatkan di bandara, ada yang ditempatkan di Madinah, ada yang di Mekah. Kalau di bandara sama Madinah itu 77 hari full. Bayangkan 77 hari. Itu full di Madinah sama di bandara. Kebetulan kami kemarin ditempatkan di Mekah 61 hari. Berangkat tanggal 23 April sampai di pulang ke Jakarta tanggal 24 Juni. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kalau ingin jadi pelayan jamaah haji bisa daftar tahun ini, kemungkinan bulan November Desember dibuka pendaftarannya. Sekali lagi syaratnya tidak harus bisa bahasa Arab, ya. Karena banyak orang mikir petugas itu harus bisa bahasa Arab, enggak. Karena jenengan kalau misalnya pernah haji umroh, gitu kan, orang Arab kan juga banyak bahasa Indonesia tuh. Murah-murah, Jokowi gitu. Nah, gitu, Bapak Ibu. Dan syaratnya diantaranya
usia tidak lebih 58 tahun gitu. Jadi bagi yang punya anak, punya saudara, ya, punya jamaah yang usianya memenuhi syarat bisa daftar. Dan syarat yang lain ada rekomendasi dari kalau jenengan orang swasta, rekomendasinya dari ormas tingkat pusat. Alhamdulillah kemarin kami dapat rekom dari PP Muhammadiyah untuk daftar. Tapi rekom itu tidak menentukan lulus tidaknya, Pak. Hanya sekedar syarat untuk daftar. Karena kemarin yang dikasih rekom sama PP itu ada 300 orang se-Indonesia. Yang lulus ujian cuma 7 orang. Ya. Jadi 300-an orang dikasih rekom. Ya. Tapi intinya ini salah satu pintu buat kita untuk ke tanah suci. Karena kadang-kadang kita daftar itu nunggunya cukup lama. Sekarang kira-kira nunggu untuk ke tanah suci itu 25 tahun. Bapak Ibu, tapi intinya kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu ingin jadi petugas haji, nanti ikut daftar, ikut tesnya di Jakarta, tes CAT, kemudian wawancara. Ya. Dan perlu diingat, daftar itu bukan untuk haji, tapi untuk jadi pelayan jamaah haji. Ingat. Karena kemarin barengan saya itu ada sama-sama dari Malang, sama-sama tes bareng saya. Tes pertama CAT lolos, tes kedua wawancara. Dia ditanya, apa motivasinya daftar di sini? Dia bilang, saya ingin ibadah haji. Udah nggak diterima. Nggak diterima. Karena ini untuk melayani jamaah haji. Nah, itu contoh ya. Betapa penting dari awal meniatkan untuk melayani jamaah haji. Karena untuk haji itu berapa hari toh Bapak Ibu? Orang haji berapa hari? Berapa? 40 hari. Kok lama banget? Haji itu sebentar. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Hanya 5 hari. Kenapa jadi 40 hari? Karena jamaah dari Indonesia itu 221.000 tidak bisa ngangkut sebanyak itu sekali selesai. Sehingga agak lama karena ngangkutnya harus bertahap. Sekali lagi, kalau ada yang mau daftar, diniatkan melayani jamaah haji, jangan ngomong pengen ibadah haji, nggak boleh. Ya, karena itu Wakil Menteri Haji kalau mau nebeng naik haji jangan jadi petugas. Jadi jadi petugas itu nggak boleh untuk nebeng naik haji, nunut naik haji nggak boleh. Tapi niatnya melayani jamaah haji. Karena haji cuma 5 hari Pak. 61 hari dikurangi 5 hari berapa? 56 hari. Jadi hajinya cuma 5 hari, yang sisanya ini 56 hari. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tidak harus bisa bahasa Arab karena yang di sana dilayani orang Indonesia. Tetapi kalau bisa bahasa Arab itu agak membantu, ya. Bisa daftar di layanan lansia disabilitas, ada akomodasi, ada transportasi. Kebetulan kami kemarin daftar di layanan konsumsi. Jadi ngurusi makannya jamaah haji. Nah, dan sekarang Bapak Ibu jamaah haji itu enak. Kenapa? Makannya 3 kali. Dulu itu awal jamaah tahun 2006 itu nggak ada makan. Cuma di Madinah. Tahun 2015-an kira-kira sehari sekali. Berikutnya 2 kali, sekarang 3 kali. Sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu mau pergi haji, nggak bawa uang, insya Allah
bisa hidup. Nah, bisa hidup. Kira-kira. Bahkan berlebih-lebih, maka insya Allah begitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kami kemarin 61 hari di Mekah kebetulan. Dan kebetulan diamanai jadi koordinator konsumsi Mekah sektor 2. Jadi saya berada di Mekah sektor 2. Itu ada 22 hotel dan ada kira-kira hampir 20.000 jamaah. Jadi ngurusi 20.000 jamaah. Tim konsumsi saya itu 25 orang ngurusi 20.000 jamaah. Nah, gitu. Jadi dari awal niatnya melayani bukan ibadah haji. Kalau niatnya ibadah haji, ya nanti jamaahnya terlantar. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, ya tugas saya begini, ya menyiapkan makan jamaah haji, ya terpastikan mereka dapat makan tiap hari, ngecek makanannya basi apa tidak, jam makannya tepat apa tidak, ya nasinya cukup ataukah sedikit, gitu ya, itu dicek semua, ya Bapak Ibu. Ini supaya Bapak Ibu kalau mau haji nanti tahu, insya Allah orang haji itu dilayani full, ya makan semuanya lengkap, jam makannya, ya pagi, siang, malam. Tetapi perlu diingat, jika ada di antara Bapak Ibu nanti daftar haji, sesungguhnya walaupun misalnya kita ini di petugas konsumsi, itu tidak hanya ngurusi konsumsi, tapi juga ngurusi kedatangan jamaah haji, pemberangkatan dan pemulangannya. Kebetulan kami kemarin jadi koordinator tim A, yang kita kalau ada jamaah mau datang itu, kita harus menyiapkan 3 jam sebelumnya, harus siap, dan selesainya 3 jam, jadi waktunya satu kloter itu 6 jam. Jadi kalau sehari ada 3 kloter, berapa jam? 18 jam. Bisa jadi sehari semalam nggak tidur. Nah, gitu. Dan tugasnya apa? Yang ngangkat koper, yuk, ya, nimbang koper, itu urusannya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah dibayangkan kalau nanti misalnya daftar konsumsi kayak saya hanya ngurusi makan, enggak. Ngurusi semuanya, bahkan ngurusi orang dorong di kursi roda. Ya, kalau ada orang nggak bisa jalan digendong, gitu. Jadi ngurusi semuanya. Intinya Bapak Ibu kalau ingin ke tanah suci jadi petugas, jangan niati untuk ibadah haji semata-mata. Nggak boleh nebeng naik haji. Dalam hati kita pengen haji iya, tapi nggak boleh semata-mata hanya pengen ibadah haji, karena tugas utamanya melayani jamaah haji. Bapak Ibu, ini sekilas ya. Jadi sekali lagi yang pengen ke tanah suci untuk jadi petugas, silakan ikuti media Kementerian Haji dan Umroh. Insya Allah diumumkan di situ, terbuka buat semua orang. Ya, terbuka buat semua orang. Kenapa? Detik ini diumumkan, orang Jakarta tahu, orang Aceh sampai Papua tahu. Itu. Maka ini terbuka buat semua orang kalau ingin daftar petugas haji. Tetapi ada pelatihannya selama 3 pekan, 21 hari di Jakarta yang latih tentara, polisi. Kayak dengan kalau lihat ini calon apa ini manajernya koperasi itu. Ya kayak gitu kira-kira pelatihannya. Nah, ya diikuti, namanya kita bikin transisi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, berikutnya sesungguhnya kita semua ketika nanti misalnya jadi petugas haji, insya Allah ada kesempatan untuk ibadah haji. Jadi jadi petugas haji itu ada kesempatan untuk bisa ibadah haji. Itu.
eh, semua petugas haji punya kesempatan itu. Ya. Makanya banyak orang yang ingin daftar petugas haji itu karena salah satunya ada kesempatan untuk ibadah haji. Tapi dari awal harus ingat, tidak boleh semata-mata ingin ibadah haji. Kita bisa haji, alhamdulillah, kira-kira begitu. Ya, bonusnya bisa ibadah haji daripada nunggu 25 tahun. Nah, Bapak Ibu. Nah, sembari kemudian Bapak Ibu kita mungkin menyiapkan diri untuk bisa daftar haji, bisa haji, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, ya Bapak Ibu. Ketika orang haji, ya. Salah satu yang penting adalah orang haji itu mengawali dari ikhram, ya. Ikhram itu kalau bahasanya masuk pada sesuatu yang diharamkan, ya. Seakan-akan orang yang berikhram mengharamkan atas dirinya nikah, memakai wangian, memakai pakaian, dan larangan-larangan lain, ya. Jadi orang itu kalau sudah pakai baju ikhram, sudah niat ikhram, maka ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ya. Pelajaran pentingnya apa? Bahwa ketika kita ini sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, dalam hidup kita ada sesuatu yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keseharian kita, salah satu perkara yang sangat penting bagi kita seorang muslim adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang tidak harus kemudian masuk akal. Misalnya, orang ketika ikhram tidak boleh pakai wewangian. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh mencabut pohon atau rumputan. Tidak boleh berdebat jidal. Nggak boleh ngomong yang jorok. Nggak boleh membunuh hewan. Ya. Nah, kadang-kadang itu secara logis nggak masuk akal. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita untuk terbiasa taat kepada Allah, salah satunya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma abadal abiduna bi syai'in afdal min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah para ahli ibadah beribadah dengan sesuatu yang lebih utama daripada meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Jadi, hidup ini terkait dengan perintah melakukan sesuatu. Itu perintahnya adalah mastata'tum, sekuat kemampuan. Ya. Sholat gak bisa berdiri, boleh dengan jalan duduk. Duduk gak kuat dengan berbaring. Wudhu dengan air. Kalau gak bisa, tayamum. Ya. Ramadan wajib puasa. Bagi yang gak kuat, gak mampu, ada halangan tertentu, boleh fidyah, ya, boleh diganti hari yang lain. Tetapi untuk larangan, semua mutlak wajib ditinggalkan. Larangan minuman keras itu mutlak. Nggak boleh ngomong, saya dikit aja, nggak boleh.
Ya. Jadi larangan itu sifatnya mutlak. Tidak boleh mendekati zina. Ya. Jadi deket-deket saja tidak boleh. Walaupun cuma 1 meter, setengah meter, 1 senti nggak boleh. Ya. Ini namanya larangan. Larangan itu mutlak. Mutlak. Ya. Nggak boleh saya rasa-rasan cuma 1 menit, tetap rasa. Mutlak sifatnya. Ya. Maka seorang muslim itu ketika dia ibadah haji atau umroh, salah satunya adalah ihram, mendidik kita untuk terbiasa taat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekecil apapun, seremeh apapun, semua larangan Allah wajib kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang haji umroh itu tidak sekedar ke tanah suci, tetapi di sana ada syariat-syariat tuntunan yang menjadi ketentuan ibadah, dan itu tidak sekedar kita laksanakan di tanah suci, tetapi menjadi pelajaran hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi orang haji itu memenuhi panggilan Allah. Ya. Melatih kita untuk biasa datang ketika dipanggil oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum sempat ke tanah suci, ya, maka kita harus membiasakan diri, melatih diri kita ketika dipanggil oleh Allah segera datang. Kita seringkali dipanggil hayya 'alas shalah. Itu hayya 'alal falah. Ini panggilan dari Allah. Kalau kita, Bapak Ibu, dipanggil sholat yang dekat nggak datang, susah rasanya Allah panggil ke tanah suci. Ya. Dipanggil untuk sholat yang sebentar, itu nggak datang, sulit rasanya Allah panggil ke tempat yang jauh. Ya. Maka biasakan kita ketika di tempat kita masing-masing, ya, datang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanggil datang. Ya. Insya Allah siapa saja yang mudah dipanggil ketika sholat, ketika azan, insya Allah dimudahkan untuk dipanggil ke tanah suci, insya Allah. Ya. Karena ibadah haji, umroh itu Bapak Ibu bukan soal orang kaya. Ya. Ada banyak keajaiban-keajaiban orang bisa ke tanah suci dengan segala keterbatasannya. Ya. Jadi pelajaran penting, kita biasakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tawaf. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Apa artinya? Hidup ini seorang muslim intinya, pusatnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, bagaimanapun aktivitas kita, maka kita harus tetap mentauhidkan Allah, menjaga iman, menjaga akidah. Maka dalam talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Sesudah kita ucapkan, kita memenuhi panggilan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka Bapak Ibu rahimah, walaupun kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah, sesungguhnya kita tidak sedang menyembah Ka'bah, tidak sedang mempertuhankan Ka'bah, karena kalimatnya saja itu terang benderang, kita mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang-kadang orang yang nggak paham, orang non muslim yang nggak ngerti, mengkritik orang Islam. Bagaimana orang Islam menyembah Ka'bah, mengelilingi Ka'bah? Seringkali begitu. Mereka tidak paham ucapan doa yang dikumandangkan oleh umat Islam ketika dia haji tawaf itu. Ya. Bapak Ibu Allah, maka jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Jangan sampai iman rusak, jangan sampai tauhid hancur, jangan sampai keyakinan kita kepada Allah rusak. Ya. Maka ini menjadi sangat penting buat kita semua. Bapak Ibu, orang sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Kita mengingat bagaimana istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail, Hajar, ya, yang dari Safa ke Marwah, ya, 7 kali, ya, bolak-balik, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus dengan ikhtiar dan doa, dan jangan pernah putus asa ketika kita berikhtiar, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Teruslah berusaha dengan jalan yang benar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan menolong kita pada saat yang tepat, ya. Dan boleh jadi pertolongan Allah itu tidak diberikan di tempat kita ikhtiar, boleh jadi Allah tempatkan pertolongan di tempat yang lain. Bayangkan, Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah cari air. Di mana munculnya air? Di kakinya Nabi Ismail. Begitulah hidup ini Bapak Ibu. Teruslah berusaha dan yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, ya. Dia tugasnya apa? Kata Allah, diperintahkan untuk membuat perahu. Gak masuk akal, di gunung, jauh dari laut, jauh dari sungai, disuruh buat perahu. Tetapi pada saatnya perahu itu akan menyelamatkan Nabi Nuh dan kaum. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir pantai, di depannya laut yang luas, di belakangnya tentara Fir'aun. Nabi Musa hanya satu, dia yakin kepada Allah, dan Allah kasih pertolongan pada saat yang tepat. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tidak pernah bayangkan bahwa pada titik akhir yang tepat Allah mengganti anaknya dengan seekor domba. Maka yakinlah Allah pasti menolong hambanya yang dia sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya setelah kita selesai meninggalkan larangan Allah, kita berusaha sungguh-sungguh taat kepada Allah, kita memohon kepada Allah, nanti ada saatnya tahallul. Semuanya jadi halal, semuanya jadi boleh. Sebagaimana hari ini kita di dunia, kita berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, berusaha sungguh-sungguh. Nanti saatnya kalau kita masuk surga, semua yang asalnya dilarang boleh kita lakukan. Semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ibadah umroh haji itu pelajarannya sangat mahal. Betapa hidup ini berproses.
pada saatnya kita akan menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tahallul itu hanya bisa dilakukan setelah berproses dari awal. Ya. Setelah menjalani perintah Allah, setelah sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka walaupun kita belum bisa ke tanah suci, kita bisa mengambil hikmah dari bagaimana agar kita senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian wukuf, Bapak Ibu. Wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Sampai kemudian kita lempar jumroh di Mina. Ya. Itu artinya kita wukuf itu, Bapak Ibu. Kita pengen berhenti sejenak. Ya, berhenti duduk merenung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan akhirat itu bayangannya kayak kita di Arafah. Ya. Di Arafah itu bayangan suasana akhirat di mana kita sendirian fokus ngurusi diri sendiri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di Arafah inilah Bapak Ibu satu waktu doa yang paling mustajab selama setahun. Maka kalau Bapak Ibu ada tetangga, ada saudara, ada teman yang ibadah haji, kalau Bapak Ibu minta didoakan, jangan sekedar tolong doakan saya ketika haji. Kalau bisa, mintalah didoakan saat di Arafah. Jadi kalau minta didoakan orang haji itu, mintalah didoakan saat di Arafah. Sebab ini satu hari yang paling mustajab. Ini satu hari yang luar biasa istimewa. Dan itu hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Bayangkan, di tengah panasnya luar biasa Bapak Ibu. Suhu ketika itu bisa sampai 50 derajat. 50 derajat. Tapi tidak ada kenikmatan paling besar kecuali jika Allah izinkan kita bisa tinggal tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Dan begitu pentingnya berdoa di Arafah itu Bapak Ibu. Sampai-sampai sholat zuhur sama asar itu dijamak qasar takdim. Bayangkan. Untuk apa? Supaya fokus berdoa selama 6 jam habis zuhur sampai maghrib. Bayangkan. Sholat saja di Arafah itu jamak qasar. Jamak qasar. Ya. Supaya kita apa? Memanfaatkan waktu 6 jam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti berikutnya kita akan Muzdalifah, kemudian Mina, lempar jamarat. Intinya orang lempar jumroh itu bukan sekedar melempar batu, tetapi pelajaran penting untuk melawan godaan setan. Karena tiap hari kita digoda oleh setan, ya. Dan setan itu musuh yang nyata buat kita, musuh yang nyata buat kita. Ya. Dan banyak orang terpleset dari godaan setan, banyak orang jatuh karena godaan setan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang Bapak Ibu belum sempat ke tanah suci, ya, berusahalah untuk bisa haji, ya, berusahalah untuk bisa ibadah haji, berusahalah untuk bisa ke tanah suci. Kalau hari ini misalnya Bapak Ibu usianya 60 tahun, kadang-kadang orang ditanya, Ustaz, saya sudah 60 tahun, kalau daftar hari ini nunggu 25 tahun berarti berangkat usia 85 tahun. Kira-kira kayak apa saya 85 tahun itu? Bapak Ibu, bayangkan. Ini ada seorang usianya 105 tahun. Bayangkan. Ke tanah suci usia 105 tahun.
Jadi jangan pernah putus asa walaupun kita 60 tahun. Lalu bayangkan kira-kira saya tuanya kayak apa, fisik saya kayak apa. Ternyata kemarin itu 105 tahun berangkat haji sehat. Tawaf sendiri, sa'i jalan sendiri, kemana-mana sendiri, Masya Allah Bapak Ibu. Sehat, seger, buger. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah Bapak Ibu, walaupun usia kita berapapun, kalau Allah beri kelonggaran kita rezeki, daftar haji. Daftar haji. Kalau misalnya Bapak Ibu suatu saat ternyata qadarullah, Allah wafatkan kita sebelum sempat berangkat ke tanah suci, sebelum ibadah, kita sudah dapat pahala haji 1. Dan kalau kita juga bisa berangkat pula, maka yakinlah sesungguhnya uang itu tidak pernah hilang karena bisa digantikan oleh ahli warisnya. Bisa digantikan oleh anak-anak kita, mereka bisa haji dengan porsi kita. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Dan boleh jadi kemudian karena kita pun niat sungguh-sungguh pengen haji, Allah panjangkan umur kita sampai 100 tahun. Bayangkan. Ada di antara jenengan bayangkan umur 100 tahun? Bayangkan. 100 tahun bayangkan Bapak Ibu. Kan bagi Allah mudah, kun fayakun, si fulan sehat sampai 100 tahun. Dan ternyata ada gitu. Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Ya. Ini ya. Sampai nabung 20 tahun ditaruh di bawah kasur. Ya. Saking pengennya haji. Ya. Nabung haji dari hasil kerja di sawah dan di ladang orang. Buruh tani Bapak Ibu. Buruh tani Bapak Ibu. Nabungnya di bawah kasur, bukan di bank. Artinya bukan orang kaya Bapak Ibu. Bukan orang yang duitnya lebih, enggak. Sampai mengisahkan rela makan daun ubi untuk bisa berhaji. Bapak Ibu, bayangkan. Nah, jadi haji itu Masya Allah luar biasa. Ini laki-laki kalau punya kesungguhan, punya niat, insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu. Kakek penjual kangkung berangkat haji di usia 80 tahun. Bapak. Penjual kangkung, bukan punya showroom mobil. Hanya jual kangkung. Masya Allah. Bapak Ibu, 11 tahun menabung uang koin. Uang koin berapa Bapak Ibu? 100 rupiah, 500, 1000-an. Ditaruh di kongguan black. Iya. Bayangin Bapak Ibu, 11 tahun nabung, bukan uang, nabungnya bukan 100.000, bukan 1 juta, bukan 10 juta, tapi 1.000 rupiah, 500, ada 100 dikumpulkan, Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu. Dan karena kesungguhannya Allah izinkan dia berangkat haji Bapak Ibu. Maka haji ini bukan sesuatu yang mustahil bagi orang yang pengen sungguh untuk menjalaninya. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka bersungguh-sungguhlah untuk kita bisa berangkat haji. Walaupun kita hanya nabung 1.000 rupiah, gak masalah, taruh duit itu. Ya. 500 rupiah, koin, tabung, insya Allah dengan izinnya Allah akan kasih kita kemudahan berangkat haji. Buktinya sangat banyak. Di Batu Bapak Ibu, ada orang penjual es campur berangkat haji. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tetapi di samping itu Bapak Ibu perlu tahu, ada kisah-kisah orang yang gagal berangkat haji karena belum bisa melunasi biaya
haji. Ini kisah-kisahnya, ada 60 jamaah haji Ngawi, ada 273 gak bisa lunas, ada yang ratusan jamaah haji gagal berangkat akibat tak lunasi ongkos naik haji. Bapak Ibu, apa artinya? Orang tidak bisa melunasi itu boleh jadi salah satunya bukan karena tidak punya uang untuk melunasi. Boleh jadi kisahnya adalah mereka hanya punya cukup untuk pelunasan, tidak ada biaya yang lain. Kenapa orang kemudian tidak melunasi? Karena di pikiran masyarakat kita, Pak ya, rata-rata orang itu kalau mau ibadah haji, selalu saja ada tradisi yang seakan-akan menjadi wajib, yaitu selamatan tasakuran berangkat haji. Sampai saya 3 tahun yang lalu ketika haji, ketemu teman saya, lama nggak ketemu, dia bilang sama saya, Pak Arif, saya mau berangkat haji. Ditanya sama ibu saya, Le, kon kate budal wek sopo? Kale esri kula Bu, duwe duit piro? Lek kon kate budal wong loro kudu nyiapno 3, sing loro untuk biaya haji, sing siji untuk napa? Selamatan tasakuran mbek mulih nggawa oleh-oleh. Bapak Ibu, jadi jangan bayangkan orang haji mesti duitnya berlimpah, enggak. Jangan bayangkan orang haji mesti duitnya banyak, enggak. Contohnya ini mereka enggak bisa melunasi, salah satunya itu. Dan ada satu kisah nyata Bapak Ibu. Seorang jamaah haji di sektor saya, dia ini orang lansia. Dia dari awal pakai kursi roda. Kemana-mana dia didorong, dibantu kesehariannya, ya. Sampai suatu saat sama teman-teman itu dia ditanya habis dilayani dilayani itu ditanya, Pak, namanya Khulaili. Pak Khulaili, gimana kabar keluarganya? Gimana kabar anak-anak di rumah? Nangis, Pak. Di situ nangis, teman-teman heran kok nangis, ditanya. Padahal sudah dilayani semuanya, Pak. Bapak Ibu, orang kalau lansia itu dilayani, insyaallah. Ya. Berikutnya didatangi lagi Pak, dilayani, disiapkan semuanya, sudah bersih, sudah enak, di kursi roda nyaman, ditanya, Pak, sudah mau pulang kira-kira kurang 10 harian. Sudah nyiapkan oleh-oleh buat anaknya, keluarganya di rumah. Ingat baik ya Pak? Orang Indonesia itu kalau pulang senangnya mesti belanja. Mesti belanja, Pak. Maka orang Arab sana itu paling pintar bahasa Indonesia. Karena yang paling sering belanja orang Indonesia. Gitu, Pak. Orang ditanya, Pak Khulaili, gimana sudah nyiapkan oleh-oleh buat anaknya? Karena seluruh jamaah sudah, kopernya sudah penuh, Pak. Ya. Nangis, Bapak Ibu. Nangis, Pak. Sampai kemudian ditanyakan ke dokter, Pak dokter yang nangani dia. Pak Khulaili kenapa? Kita lihat nggak sakit, pas kita tanya kok nangis. Akhirnya didapati informasi beliau berangkat haji itu uangnya hanya 300.000 rupiah. Tinggal 300.000 rupiah dia berangkat haji. Sehingga ketika ditanya keluarganya nangis, kenapa? Mikir nggak bisa ngasih oleh-oleh. Apalagi ditanya oleh-oleh tambah nangis, Bapak Ibu. Ini kisahnya Pak Khulaili. Ya. Atau Bapak Ibu bisa, kalau pengen lihat asli videonya, bisa lihat di IG saya. Di IG saya itu ada videonya Pak Khulaili, dia nangis. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, pelajaran dari kisah ini Bu. Ya. Kalau ada di antara keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita mau berangkat haji, ya.
dan dia hanya punya biaya pas-pasan untuk melunasi biaya haji, kasih motivasi supaya berangkat. Okay. Jangan sampai kemudian ada, mohon maaf, omongan di lingkungan yang nggak bener. Misalnya ngomong ini, Pak. Weh, lu mau kaji pisan mau dite gak selamatan. Apa tuh? Jadi orang selamatan berangkat haji tidak ada syariatnya. Saya ulang ya. Tidak ada syariatnya. Tidak dihukumi wajib. Kalau punya monggo, nggak punya juga nggak apa-apa. Sehingga jangan sampai kemudian orang karena hanya punya biaya pas-pasan, nggak berani berangkat haji karena khawatir dikatain masyarakat pergi haji nggak pakai selamatan tasakuran. Dan buktinya banyak orang nggak bisa melunasi biaya haji. Boleh jadi karena itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi sekali lagi biasakan kita di masyarakat kalau ada tetangga, saudara, teman ya mau berangkat haji kok kelihatan kondisinya pas-pasan, nggak ada apa-apa, nggak punya bekal, nggak punya sangu, hanya cukup untuk melunasi, kita harus membantu dia motivasi supaya segera berangkat haji. Bahkan kalau bisa, seharusnya kita ini ikut urunan bantu untuk bisa berangkat haji. Sampai kemarin kemudian beliau ini Bapak Ibu, beliau ini sama teman-teman di sektor saya urunan sedekahan untuk ngasih beliau, buat beli oleh-oleh untuk keluarganya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan dijadikan tasakuran selamatan itu menjadi wajib. Pulang juga begitu Bapak Ibu, jangan pernah mikir dapat apa? Oleh-oleh. Ya. Sampai ada orang Bapak Ibu pulang haji. Akhirnya selesai haji pulang bukan ke rumahnya, ke rumah mertua. Kenapa? Takut Bapak Ibu. Ada orang datang ke rumahnya takut gak ada yang disuguhkan Pak. Ada yang kemudian berangkat haji, rumahnya ditutup, pintunya ditutup rapet, gak nerima tamu Bapak Ibu. Kenapa? Takut Bapak Ibu. Gitu. Karena nyata Bapak Ibu, kemarin di Batu itu ada teman kami, jamaah Muhammadiyah, ya, isinya itu biasa membantu di pondok kita, bilang sama saya, Pak Arif saya mau haji tapi saya nggak punya apa-apa, saya bilang berangkat. Nggak selamatan, nggak usah mikir selamatan. Jadi dia Masya Allah, berangkat haji bersama suaminya, gak nok selamatan belas. Tetangganya nggak ada yang tahu sama sekali. Pulang juga nggak ada yang paham, pintu ditutup. Itu di Batu kemarin saya jadi petugas, dia jamaah haji, ketemu saya di Mekah sana. Saya bilang Masya Allah, nggak apa-apa, nggak harus selamatan. Kan Bu? Jadi jangan pernah rasan-rasan ono tonggone lunga kaji gak selamatan. Opo maneh arep-arep oleh-oleh haji. Bapak Ibu, jangankan oleh-oleh Bapak Ibu. Orang pulang haji itu kadang-kadang mau pulang itu stres. Kenapa? Bingung dikongkon donga. Iku stres Bapak Ibu. Wis stres itu. Apa maneh donga gak iso, oleh-oleh gak ono lho. Jadi kita harus motivasi orang untuk bisa haji. Kalau dia mampu sudah berangkat saja semampunya, gitu kan? Contoh Bapak Ibu. Kemarin ketika saya di Mekah itu ada teman bilang sama saya, Pak Arif, saya mau umroh bareng keluarga saya tanggal 15 Juni. Saya mau pulang tanggal 23. Oh iya, nanti ketemu dengan saya di Mekah.
Tanggal 15 tak tunggu nggak ada kabar, tanggal 16 tak telepon. Gimana mas kabarnya? Saya nggak jadi umroh karena saya hari ini punya tanggungan. Satu, anak saya masuk pondok, yang kedua kuliah S1 masuk, yang kedua masuk kuliah S2. Artinya Bapak Ibu, boleh jadi tetangga kita mau berangkat haji, punya sepeda motor iya, kelihatan uangnya ada iya. Boleh jadi dia punya kebutuhan lain yang lebih penting. Jadi walaupun rumahnya bagus, mewah, jangan pernah rasa-rasan, sugih gak selamatan lungo haji. Paham gak? Ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi, selamatan tidak diwajibkan. Ya, yang wajib itu pergi haji. Paham gak? Jadi sekali lagi, kalau ada tetangga, saudara, teman mau berangkat haji, kelihatan gak mampu, didatangi, disangoni. Oke? Mestinya begitu kan kita? Dibantu kan mestinya? Bukan dibebani. Gitu nggih? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, pengen pergi haji? Kok banyak yang gak pengen ini? Pengen pergi haji? Insya Allah. Ya, Bapak Ibu. Haji biayanya berapa? Ingin tahu? 87,4 juta. Bapak Ibu, orang kalau kerja, pengennya apa? Orang kerja pengennya apa? Gaji, ya. Bayaran, betul. Bayangkan Bu, ada orang kerja sehari berapa jam? 8 jam. Di sini kalau ke sawah berapa gajinya Pak? Berapa? 90.000. Ada yang sehari gajinya 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Bayangkan Bu, kira-kira kalau jenengan sama-sama 8 jam, temennya dikasih gaji 100.000 dengan 1 juta, milih yang mana? Milih yang mana? 1 juta. Nggih. Apalagi sehari gajinya 10 juta. Bapak Ibu. Orang haji itu Bapak Ibu, orang haji itu intinya bukan soal gelar haji. Tapi pengen pahala haji, gitu kan? Bukan rekreasinya, jalan-jalannya ke Taif, naik kereta gantung, bukan ke Jeddah lihat laut merah, bukan itu. Orang haji itu intinya pengen pahala haji. Nah, maka Bapak Ibu, sembari kita menyiapkan diri untuk bisa haji atau umroh, ada amalan ringan yang pahalanya sama dengan haji. 1, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bapak Ibu, saya kemarin ketika petugas haji itu ditanya oleh beberapa orang, ini sudah petugas berapa kali? Sekali. Ini berapa kali? 2 kali. Yang paling banyak berapa? Ada yang pernah bertugas haji 15 kali Bapak Ibu. Bayangkan, haji 15 kali Pak. Nggak bayangin. Lungo kaji ping 15. Bapak Ibu, kira-kira piye? Gumun. Enggak usah gumun. Apa gumun itu? Enggak usah gumun Bapak Ibu dengan orang yang haji 3, 5, 10, 15, 20 kali, enggak usah gumun. Kenapa? Ada orang yang enggak pernah haji sama sekali, tapi pahala hajinya lebih daripada orang yang ke tanah suci 20 kali. Siapa itu? Orang yang setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Bayangkan. Jadi kalau sehari kita sholat 5 kali di masjid, pahalanya hajinya berapa? 5. Kalau seminggu full berapa? 35 kali. Maka bayangkan Bapak Ibu,
Urusan rezeki, urusan harta, urusan materi, urusan uang. Allah kasih rezeki orang beda-beda. Beda-beda. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang nggak punya. Ya, beda-beda. Tapi urusan pahala haji, semua orang dapat kesempatan yang sama. Maka kita gunakan kesempatan sholat waktu dan bayangkan dapat pahala haji. Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah nggak pernah pergi haji, sholat 5 waktu nggak pernah di masjid. Kebangetan Bapak Ibu. Ya. Apalagi Bapak Ibu, sholat isyraq sesudah subuh, ya, nunggu sampai terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat. Sebentar toh, paling 1 jam nih. Nggak perlu 41 hari, cukup 1 jam duduk di masjid, pahalanya sama dengan ibadah haji. Masya Allah Bapak Ibu. Ringan kan? Allah kasih kesempatan sama dapat pahala haji. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Hari ini Bapak Ibu, kita duduk di sini, itu kita sama dengan orang haji. Ya, bayangkan. Berapa paling jauh di sini dari masjid ini? Perjalanannya berapa paling jauh? 10 menit. 10 menit paling jauh, ya. Nggak perlu perjalanan naik pesawat 10 jam ke Saudi, cukup 10 menit dapat pahala haji. Bayangkan. Ya. Nggak perlu uang 87,4 juta, cukup mau berangkat makan nasi pecel, ya, sudah dapat pahala haji. Ringan Bapak Ibu. Jadi Allah itu sangat adil, sangat adil. Membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat, umroh di bulan Ramadan, berbakti pada orang tua, ya, bertekad untuk haji, itu pahalanya sama dengan haji. Amalan ringan, mudah, sederhana, setara dengan ibadah haji. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita istiqomahkan ngaji akad pagi ini, ya. Ya. Walaupun setengah jam datang, walaupun agak jauh datang, ya. Nggak perlu ninggalkan keluarga 41 hari Bapak Ibu, ya. Nggak perlu merasakan panasnya Mekah 50 derajat, ya. Nggak perlu, ya. Amalan sederhana, ringan, insya Allah sama dengan orang sekali Bapak Ibu bayangkan, ya, itu biaya kemarin itu 87,4 juta sebenarnya, ya. Jadi kita cukup datang ke sini dapat pahala haji, ya. Nggak perlu 41 hari, ya. Nggak perlu jauh-jauh, ya, ke Saudi, ya, insya Allah dapat pahala haji. Bapak Ibu, termasuk kalau kita ke Madinah, Bapak Ibu, yang paling favorit di Madinah apa? Raudhah. Raudhah itu tempatnya antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga kata Nabi, ya. Jadi antara rumah Nabi yang sekarang jadi makam beliau itu dengan mimbar itu disebut dengan Raudhah, taman surga. Bapak Ibu, ini tempatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Masjid Nabawi, ini tempatnya namanya Raudhah. Tempat favorit, tempat yang dicari-cari semua orang yang ke Nabawi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ke Raudhah ini Bapak Ibu, ya, karena sempatnya sempit, maka sekarang semuanya daftar pakai nusuk. Ya. Dan kalau anjungan ke sana paling bisa sekali 2 kali ke Raudhah itu. Ya. Sampai rebutan pengen sana. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita belum sempat ke Raudhah di Masjid Nabawi, belum sempat ke Taman Surga di Masjid Nabawi, ada kabar gembira dari Nabi SAW.
Kabar gembira dari Nabi adalah idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senanglah padanya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga?" Raudhahnya itu apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, halaqatul dzikri, majelis-majelis yang disebut dengan nama Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ini sesungguhnya sedang berada di taman surga. Enggak usah ke Madinah kalau belum sempat, belum mampu, datang ke Masjid At-Taqwa. Di sini namanya taman surga, ini raudhah. Ya. Padahal untuk ke sana itu antri, pakai nusuk, ya. Masya Allah biayanya besar. Di sini nggak perlu biaya, Masya Allah. Maka kalau ada orang nggak mau datang ke majelis ilmu, itu emannya luar biasa, ya, eman luar biasa Bapak Ibu, karena ini raudhah, sama dengan raudhah yang disebutkan Nabi di Masjid Nabawi, sama persis Bapak Ibu. Nabi sebutkan raudhah antara mimbar dan rumah Nabi. Nabi juga sebutkan majelis ilmu itu raudhah. Maka berbahagialah kita semua yang hari ini bisa hadir di majelis ilmu. Maka istiqomahkan walaupun jauh, datang walaupun jauh. Karena masuk raudhah di Nabawi itu Masya Allah, Bapak Ibu, antrinya Masya Allah. Orang bisa dapat 15 menit itu paling lama. 15 menit, bayangkan itu paling udah disuruh keluar. Disuruh keluar, masuk 15 menit keluar, ganti yang lain. 15 menit keluar, ganti yang lain. Di sini jenengan berapa jam tadi? Masya Allah, nikmatnya di raudhah. Disuruh masuk ada yang nggak mau gitu. Yang di Nabawi disuruh masuk keluar gitu. Sudah masuk disuruh keluar. Kita di sini di luar disuruh masuk nggak mau gitu. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu bersemangatlah kita. Bayangkan dari rumah, ya Allah saya ingin datang ke raudhah, bukan Masjid Taqwa gitu. Ya Allah saya ingin datang ke raudhah gitu. Pikirannya raudhah, ya Allah ini raudhah, ya Allah ini taman surga gitu. Bukan Masjid Taqwa gitu kan. Ya. Supaya semangat kita datang ke majelis taklim Ahad pagi ini Bapak Ibu. Ngajak anak-anak datang ke raudhah. Ngajak tetangga ayo ke raudhah, gratis gitu kan. Deket raudhahnya, ya. Bisa berlama-lama. Mau 1 jam boleh, 2 jam boleh, 3 jam sampai sore boleh. Masya Allah baik. Nikmatnya kita di sini ini ya. Nah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi orang haji ke tanah suci ya, itu sesungguhnya bukan orang yang kaya. Karena ada yang lebih kaya, lebih banyak hartanya, tidak bisa ke tanah suci. Bukan orang yang lebih tinggi jabatannya. Banyak pejabat nggak bisa pergi haji. Orang haji itu bukan hanya karena lebih pingin, karena ada orang sangat pingin, kadang-kadang belum bisa haji. Ya. Bapak Ibu, saya kemarin Allah izinkan ke tanah suci bukan karena saya pinter lulus ujian, enggak Bapak Ibu. Ada lebih pinter daripada saya Bapak Ibu. Ada yang ikut tes bareng saya, doktor, profesor. Lebih pinter daripada saya. Tapi Allah izinkan saya ya datang ke sana. Ada guru besar UIN Tulungagung nggak lulus. Daftar bareng-bareng kami. Yang orang S2 lulus dari UIN Tulungagung. Barengan saya Bapak Ibu. Jadi orang ke sana bukan karena pinter. Bapak Ibu. Bukan karena jadi orang soleh, orang alim, enggak. Banyak orang yang sholatnya lebih khusyuk daripada saya.
Banyak yang puasanya lebih istiqomah daripada saya. Banyak yang sedekahnya lebih banyak daripada saya. Tapi Allah izinkan saya ke sana. Dan banyak orang yang dosanya lebih sedikit daripada saya. Banyak orang maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Dan kenapa Allah kemudian izinkan di antara kita ke sana, umroh atau haji? Salah satunya boleh jadi dosa kita sangat banyak, dan Allah ingin kita bertaubat di tanah suci. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa ibadah apapun nama ibadahnya, entah haji, entah umroh, entah sholat, jangan pernah merasa sombong jadi orang mulia. Jangan pernah merasa sombong jadi orang suci. Jangan pernah sombong jadi orang soleh. Boleh jadi kalau Allah izinkan kita ibadah, mungkin haji, mungkin umroh, mungkin sholat, mungkin tahajud, mungkin puasa sunnah, karena kita banyak dosa. Ya. Karena ibadah itu Bapak Ibu, ibadah itu, contohnya haji. Siapa yang haji dan tidak berkata jorok dan tidak berbuat fasik, dia akan kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Dihapuskan semua dosa. Karena ibadah itu intinya menghapuskan dosa. Contohnya wudhu. Wudhu itu apa? Mengeluarkan dosa sampai tetes air yang lewat, dosanya hilang. Maka kalau kita wudhu, bayangkan Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan dosa saya berguguran bersama tetes air. Sholat itu menghapuskan dosa. Jadi bayangkan ketika mau sholat, ya Allah dosa saya banyak, maksiat saya banyak, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa kami dengan sholat ini ya Allah. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Ya. Sedekah itu bukan bantu orang, bukan nolong orang. Sedekah itu menghapuskan dosa. Ya. Sedekah kita itu menghapuskan dosa kita. Begitu pula haji, itu sesungguhnya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ada orang mantan preman, kenapa bisa berangkat haji? Kalau Allah ingin sucikan dia di tanah suci. Maka Bapak Ibu, sekali lagi ibadah yang kita lakukan, sekali lagi jangan pernah sombong. Naudzubillah. Yang kita misalnya tahajudnya istiqomah, jangan merendahkan yang nggak pernah tahajud. Ya. Kita yang puasanya rutin, jangan pernah meremehkan orang yang nggak pernah puasa sunnah. Yang sedekahnya mungkin puluhan juta, jangan merendahkan orang yang nggak pernah sedekah. Kita tidak tahu saudara kita boleh jadi lebih mulia daripada kita. Maka mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini menjadikan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Termasuk duduknya kita semua, semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Sebelum diakhiri mungkin ada satu dua yang ditanyakan atau enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Monggo, saya kembalikan ke Bapak Mbak acara.
Gimana? Oh, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertama, fatwa tarjih terkait dengan umroh. Umroh itu untuk sekali safar kita ke tanah suci. Jadi fatwa tarjih begitu. Berarti kalau kita sekali ke tanah suci, umrohnya sekali. Ada pendapat lain di luar Muhammadiyah, orang ke tanah suci bisa umroh berulang kali. Saya sendiri 3 kali ke tanah suci, umroh saya cuma sekali. Saya kemarin 61 hari juga umroh cukup sekali, umroh wajib saya. Saya nggak pernah mengulang-ulang umroh sampai 2, 3, sekian kali nggak pernah. Jadi itu satu ya. Nanti ya, insya Allah terkait dengan umroh. Cukup sekali bagi saya, insya Allah Nabi seperti itu. Ya, tapi kalau ada yang 2, 3, 4 kali ya monggo, itu masing-masing punya pendapat sendiri. Nanti ya. Jadi saya kemarin 61 hari ya cuma sekali umrohnya, sekali tok. Walaupun saya sempat ke Tanim, ya saya nggak umroh 2 kali saya. Hanya umroh saya itu ketika saya dari Tanah Suci, dari Indonesia, di pesawat saya pakai ikhram, saya naik ikhram, sampai umroh saya selesai, itu aja. Okay. Yang kedua, kemarin haji itu prosesnya Bapak Ibu, semuanya mabit dengan 2 versi. Ya, semuanya mabit. Mabit itu kan bermalam di Muzdalifah. Ada yang mabitnya dia turun dari bis, ya, untuk waktu yang agak lama. Ada yang mabitnya di bis dengan bahasanya kita murur, tapi dia melewati Muzdalifah. Karena mabit tidak harus full semalam penuh. Mabit itu boleh sebagian malam. Nah, sebagian kan boleh 1 jam, boleh setengah jam, boleh 5 menit, boleh toh? Sebagian. Jadi seluruh jamaah haji kemarin mabit di Muzdalifah, tetapi mabitnya dengan 2 bentuk. Satu, dia agak lama di Muzdalifahnya diturunkan, ya. Ada yang kemudian dia di bis lewat Muzdalifah beberapa saat dari malam itu, sebagian malamnya dia dilewati. Kenapa dilakukan itu? Satu, pertimbangannya karena ada beberapa jamaah yang lansia, disabilitas, ya. Dia kalau turun itu juga berat, ada yang sakit, ya. Dia turun Muzdalifah itu juga problemnya jauh lebih besar. Yang kedua, karena kalau kedua turun semua di Muzdalifah dengan jumlah jamaah kita yang 221.000 itu, ngangkutnya ke Mina itu tidak bisa semudah yang kita bayangkan. 3 tahun yang lalu kami diangkut dari Muzdalifah ke Mina itu jam 10 siang. 10 siang. Karena semuanya diturunkan di Muzdalifah untuk mabit full semalam. Akhirnya ngangkut 220. Nggak baik, 220.000 orang ngangkutnya itu kayak apa? Indonesia tok, bayangkan sedunia 2,5 juta jamaah. Jadi polisinya, jadi semuanya mabit di Muzdalifah dengan 2 bentuk itu. Nanti insya Allah ya, cukup ya, cukup ya. Insya Allah cukup Bapak Ibu. Nanti kalau ada mau tanya bisa WA nomor HP saya. Saya kira itu dari kami, dan sebelum diakhiri, mari kita sejenak ya, di Raudhah, ya, di Raudhah tempat mustajab bersama kita para malaikat, ya, majelis ilmu itu bersama kita para malaikat. Kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di tempat yang berkah ini menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami yang berkumpul di masjid ini, ya Allah, kami sadari dosa kami sangat banyak, ya Allah. Maksiat kami bertumpuk-tumpuk, ya Allah. Karena itu sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampuni kami semua, ya Allah. Sehina apapun dengan maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah. Sebusuk apapun dengan masa lalu kami, ampuni ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa kami, pastilah kami akan jadi orang paling celaka dunia akhirat, ya Allah. Pasti kami jadi orang paling binasa dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat kami meminta kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Ya Tawwab, ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami, ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampuni dosa kami semua yang hari ini hadir, ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini orang tua kami masih hidup bersama kami, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami. Ringankan kami membahagiakan ayah ibu kami. Ya Allah, jangan jadikan sisa umur kami durhaka kepada orang tua kami lagi. Ya Rabb, jangan jadikan sisa umur kami menyusahkan ayah ibu kami lagi. Ya Rabb, berikan kepada orang tua kami sisa usia yang berkah, umur yang berkah, kesehatan yang berkah, agar orang tua kami tetap bisa mendoakan kami, agar ayah ibu kami tetap bisa menambah amal kebaikannya. Ya Rabb, hari ini banyak orang tua kami telah wafat, ayah ibu kami telah meninggal dunia. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni kesalahan ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah dikuburkan, jadikan kuburnya sebagai taman surga, ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur orang tua kami. Jadikan kuburnya tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Dan terima semua amal kebaikan orang tua kami. Terima semua ibadahnya, ya Allah. Dan jadikan amal solehnya sebagai teman terbaik di kuburnya. Jadikan ibadah-ibadah orang tua kami sebagai teman terindah di kuburnya, ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan ayah ibu kami dari azab kuburnya. Rahmati orang tua kami. Cintai ayah ibu kami. Bahagiakan mereka, ya Rabb. Dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa bahagiakan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah mengecewakan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah melukai perasaan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah membuatnya menangis, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami. Terima doa kami, ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami jadi suami yang baik untuk istri kami. Bimbing kami jadi istri yang salehah untuk suami kami.
Ya Allah, jadikan kami orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang patut dicontoh anak-anak kami. Ya Rabb, berikan kami kesabaran mendidik anak-anak kami. Berikan kami keikhlasan membimbing anak-anak kami. Ya Rabb, bimbing anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang sholatnya istiqomah. Anak-anak yang sholatnya khusyuk, ya Allah. Anak-anak yang jauh dari dosa maksiat, ya Allah. Anak-anak yang akhlaknya terpuji. Anak-anak yang bisa berbakti kepada kami orang tuanya. Ya Rabb, jadikan keluarga kami bertakwa kepadamu. Jadikan rumah tangga kami bertakwa kepadamu, ya Rabb. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li'ada'il haji wal umrah. Ya Allah, mudahkan kami semua bisa ke Makkah Madinah, ya Allah. Mudahkan kami bisa ke Makkah Madinah, ya Allah. Untuk kami biasa umrah atau haji, ya Allah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jauhkan dari kesalahan kesulitan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami semua bahagia di dunia, ya Allah. Bahagia bersama anak-anak yang kami cintai. Bahagia bersama keluarga yang kami sayangi. Bahagia bersama ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu surgamu. Kami pengen ke surgamu. Tapi kami pengen ke surga bersama anak-anak kami. Kami pengen ke surga bersama keluarga kami. Kami pengen ketemu orang tua di surga, ya Allah. Kami pengen kumpul di surga terbaik bersama ayah ibu kami. Ya Rabb, selamatkan kami semua dari api neraka. Lindungi anak-anak kami dari pedihnya api neraka. Selamatkan ayah ibu kami, orang tua kami dari api neraka, ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi ini semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf salam, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.